Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 16 Maret 2022. Seperti biasa kita akan mulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami pelemahan sebanyak minus 0,49% yang sebelumnya pada pagi menjelang sampai sesi 1 mengalami penguatan sebanyak 0,50% sampai ke sekitar area 6.900-an. Dan kemudian setelah kena resisten mengalami penurunan yang korektif sebanyak minus 0,49%. Dan sekarang juga untuk indeks Asia yang lainnya cenderung mix atau variatif. Untuk STI mengalami plus 0,12% dan Nikkei plus 0,15%. Berbeda dengan Hang Seng yang menjadi penurunan tertinggi bakalan cukup signifikan minus sampai 5,72%. Untuk indeks Eropa sendiri kompak melemah tipis di minus 0,09% untuk DAX dan RTSI untuk minus 0,25%. Berbeda dengan indeks Asia dan indeks Eropa, indeks Amerika cenderung mengalami penguatan kompak tiga-tiganya baik DJI, SP500, dan Nasdaq, dan penguatan tertinggi terdapat pada Nasdaq dengan plus 2,92%. Kemudian untuk emas kembali melemah. Kalau bisa secara teknikal itu ada sebenarnya break dari trend line-nya, trend bullish sempat break, jadi ada pelemahan yang terjadi, dan beberapa komoditas lainnya juga mulai terkoreksi kembali, terutama untuk coal yang tengah mengalami penguatan selama beberapa hari kemarin, yaitu sekarang mengalami minus yang cukup besar, seperti penguatan yang benar-benar cukup drastis, beberapa minggu lalu sampai 12%, 10% per hari, sekarang mengalami pelemahan lagi, di mana menjadi minus 9,61% dan CPO juga mengalami pelemahan minus 3,6% dan copper minus 0,31%. Dan minyak mengalami sedikit penguatan dari mana sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan yang tadinya sampai 120-an dolar, sekarang sudah melemah kembali ke titik 0,77 di bawah 100 dolar yaitu 97 atau 100, yang di mana isu yang mendorong adalah di mana Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya yang merupakan penghasil minyak itu rencana untuk mengis atau supply yang terjadi nih, karena supply-nya terlalu dikit karena ada Rusia yang merupakan salah satu provider supply minyak mengalami sanction atau sanksi dari beberapa negara barat dan juga Inggris. Itu makanya mereka berencana untuk merilis beberapa supply-nya ke pasar kembali untuk mencegah terjadinya kenaikan yang terlalu besar, terutama sampai kemarin sampai 120-an dolar. Nah, kita akan berlanjut ke prediksi IHSG. Prediksi IHSG kali ini cenderung ada potensi untuk melanjutkan pergerakannya ke atas mengikuti tren yang masih berlangsung yaitu bullish, di mana supportnya itu ada di 6875 dan resistance yang mungkin dicapai di 6975. Dan ada kabar dari Bursa Amerika Serikat untuk SP500 dan Nasdaq akhirnya mematahkan beberapa hari losing streak atau mengalami penurunan 3 hari kemarin. Akhirnya kembali mengalami koreksi dari trennya, mengalami penguatan yang cukup signifikan, tadi sampai Nasdaq 2, sekian persen. Dan untuk Treasury Note atau obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dengan tenor 10 tahun, itu mengalami kenaikan kembali sebanyak 1 BPS point dan sekarang kembali lagi ke zona 2,52%-an, yaitu sekarang di 2,15%. Setelah kemarin mengalami penurunan sampai 1,9, sekarang mengalami penguatan kembali. Dan juga memang adanya potensi kenaikan daripada suku bunga yang akan mungkin diumumkan The Fed terkait dengan inflasi yang sekarang juga mengalami penguatan. Terakhir datanya ada sekitar, kalau nggak salah ingat, 7,9%. Mana itu merupakan tertinggi sepanjang 40 tahun ya, sepanjang 40 tahun lalu. Kemudian ada juga dari data PPI, Producer Price Index, di mana kembali mengalami penguatan pada bulan ini, mengalami bulan kemarin, lebih data bulan kami mengenai peningkatan menjadi 0,8%, yang tadinya pada bulan Januari mengalami penguatan 1,2%, dan ini sebenarnya penguatan ini masih cenderung di bawah daripada forecast atau estimasi daripada analis, tetapi masih cenderung tinggi dan mengalami penguatan terus-menerus, di mana secara tahunan year on year dia mengalami sampai 10%, sekitar 10%, dan ini level yang belum pernah kita lihat di selama 40 tahun terakhir dari tahun 1981. Dan kita melihat lagi ada kabar dari New Year Empire State Manufacturing Index yang mengalami penurunan sebanyak 15 poin menjadi 15 poin, jadi minus 11,8, ini yang merupakan poin terendah dalam sepanjang sejarah semenjak Mei 2020. Kemudian juga masih adanya, kita harus berhati-hati terhadap kabar masih optimisme yang sekarang ada di pasar karena adanya
diskusi antara Rusia dan Ukraina, tetapi kita akan nggak tahu ke depan perkembangan perangnya seperti apa. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk Rusia juga mulai memberhentikan penayangan atau permintaan, misalnya seperti waktu Presiden menyatakan bahwa untuk Ukraina segera menyerah, beberapa kali disiarkan melalui televisian, tetapi sekarang mulai diberhentikan permintaannya tersebut melalui penayangan televisi. Kemudian juga ada kabar terkait dengan tadi minyak. Komoditas minyak sendiri sekarang sudah bergerak sampai ke $96. Dan ini merupakan penurunan yang kedua ya, penurunan yang cukup tajam di hari kedua ini dalam sepanjang minggu. Yang dimana itu tadi terkait dengan beberapa negara yang merupakan suplai minyak, mulai selain daripada Rusia mulai melakukan pelepasan rilis suplai minyak mereka ke pasar untuk meredam kenaikan yang terlalu jauh dari dampak sanksi kepada Rusia. Kita akan berlanjut ke berita korporasi. Berita korporasi, ada 3 berita korporasi hari ini, yaitu pertama ada dari PRDA atau PT Prodia Widya Husada Tbk, di mana dia membukukan kenaikan daripada laba bersihnya menjadi 621,62 miliar rupiah pada tahun 2021, di mana ini meningkat 131,3% daripada tahun sebelumnya. Kemudian ada BNLI atau PT Bank Permata Tbk yang kembali mencatatkan kenaikan sebanyak 70% daripada laba bersihnya menjadi 1,23 triliun pada tahun 2021. Dan ada yang ketiga dari BBNI, mana PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk, di mana dia akan mendistribusikan ke depan dividen sebesar 2,72 triliun rupiah. Nah, selanjutnya ada rekomendasi dari Philips Sekuritas, ada 3 saham pada hari ini. Yang pertama ada dari Bevin. Pemberian rekomendasi berdasarkan secara teknikal adanya breakout dari trendline dan kelihatannya ini berupa retest dan ada peluang untuk mengalami penguatan sampai ke target price pertama yaitu 1420 dan target price kedua di 1460. Stop loss yang disarankan yaitu di 1220. Trade buy-nya juga sudah ditulis yaitu di sekitar 1320. Kemudian ada juga dari CARE atau Metro Healthcare Indonesia Tbk dengan short term trendnya cenderung sideways, tetapi untuk medium term trendnya cenderung masih dalam keadaan bullish. Terlebih lagi, kemudian terlebih lagi adanya pergerakan sepertinya memantul dari bullish trend line. Ada peluang untuk mencapai ke daerah support yang bisa menjadi resisten, support terdahulu yang menjadi resisten yaitu di area 540 atau 560. Stop loss disarankan berada di bawah trend line yaitu 490. Untuk saham ketiga itu ada OASA, yaitu Protect Mitra Perkasa dengan short term trend dan medium term trendnya cenderung sama yaitu bullish. Trade buy yang sarankan di 655, jadi menganggap ini ada potensi merupakan hanya rebound sebelum mengalami penguatan kembali, sama seperti yang terjadi di Bevin. Itu target price 1 yaitu 720 dan target price 2 760. Stop loss yang disarankan yaitu di sekitar support terdekat di 590. Kemudian kami juga ada mengadakan edukasi gratis yang diberikan kepada kalian semua, yaitu yang bisa Anda ikuti dengan mengikuti link di bawah ini, salah satunya itu Bitly Edukasi 0305, yang acara yang dilakukan pada secara online ya, pada hari ini dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan ini berbicara tentang pentingnya memahami konsep value swing sebagai titik support dan resisten bagi Bapak dan Ibu yang masih ingin belajar terkait dengan ini kelas pertama, jadi lebih ke arah yang fondasinya, fondasi teknik analisis bisa mengikuti dengan daftar di link yang tersedia di layar. Atau nanti yang mengikuti Telegram bisa dilihat infonya di Telegram, dan juga sudah disediakan info lainnya di Instagram terkait dengan kegiatan edukasi yang diberikan. Kemudian ada yang kedua, yaitu acara memahami cara penggunaan charting, jadi diadakan besok. Ini berita tentang bagaimana sih menggunakan, kan POMS ada kerjasama ya sama TradingView ya. Jadi kan ada chartnya itu kan ada toolsnya banyak. Di situ kalau saya dijelaskan terkait dengan penggunaan toolsnya yang berada di TradingView yang kerjasama sama POMS atau Philips Sekuritas. Kemudian itu acaranya juga dilaksanakan pada jam 12 sampai jam 1 siang. Dan ini semua juga gratis dan bisa mendaftar melalui link Bitly Edukasi 0306. Kemudian kita akan lanjutkan, sesi ini berakhir dan akan dilanjutkan dengan sesi Q&A di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan
outlook saham yang Bapak Ibu tertarik pergerakannya mau ke arah mana. Nanti kita akan mulai setelah 1-3 menit ya. Jadi Bapak Ibu bisa silakan mengetik dulu di kolom Q&A terkait dengan saham yang Bapak atau Ibu tertarik outlook-nya. Oke, sampai bertemu sebentar dalam waktu 3 menit mendatang. Saya pause terlebih dahulu. Baik, kita akan melanjutkan kembali ke sesi di mana Q&A. Kita akan membahas chart teknikal dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A. Kita akan mulai pertanyaan pertama dari Bapak Whisper Lois. Izin bertanya tentang BRMS, BBTN, dan MTEL. Seingat saya BRMS masih bullish deh. Saya lihat dulu ya. Ya, betul. Secara pergerakan dia memang masih dalam tren bullish atau masih ada potensi menguat, tetapi sekarang ada tahanannya yaitu resisten yang cukup dekat ya, di sekitar area 195 sampai 197 itu bisa ada, jadi dia ketahan di sana. Jadi kalau misalnya memang sudah ambil dari sekitar daerah EMA, bisa dipertimbangkan untuk taking profit ya di area sekitar 195 sampai 197. Kalau misalnya nanti melewati, ya syukur-syukur dia akan melanjutkan penguatannya kembali. Jadi menunggu apakah dia mampu melewati daripada resisten 198 ya. Kalau ada peluang. Kemudian lanjut ke BBTN dan MTEL. Kita bicara tentang BBTN ya. BBTN sendiri sebenarnya sudah lagi tertahan, lebih tepatnya lagi tertahan di sekitar area MA21 dan 34 yang merupakan garis biru dan kuning. Tertahan di sini di sekitar 1730 ya. Ini jadi perlu diwaspadai kalau misalnya nanti dia masih tertahan terus dan cenderung melewati daripada candle yang ini atau melewati 1680, ada kemungkinan untuk melemah kembali ke titik support di 1630. Karena ini kalau jadi tergantung daripada nanti bisa lewat atau enggak dari 1730. Kalau misalnya lewat, ada kemungkinan terlanjut lagi penguatannya. Misalnya maksudnya sampai 1740 ya misalnya. Sampai ke 1790 atau 1800. Itu tergantung daripada penguatannya. 1770 sampai 1800 bisa sampai ke sana. Range-nya ya kira-kira. Kemudian kita akan lanjut lagi terkait dengan saham MTEL. MTEL kayaknya masih ini deh, masih early chart-nya. Karena kan sehingga saya ini IPO ya, tapi kita cek dulu apa saya salah ingat. Ya IPO. Baru belum lama IPO ya. Jadi agak sulit. Sebenarnya kalau yang belum lama IPO ini kalau mau bisa trading teknikal agak sulit. Jadi berbahaya. Kalau misalnya karena data historis masih sedikit sih. Jadi kalau saya trading kurang oke untuk trading, apalagi secara historis baru IPO.
840. Ini ada resisten di 8840 dan kemarin sempat rejeksi yang cukup kuat ya, bahkan sampai melemah ke area 800. Sempat 800 nih closingnya. Dan sekarang kembali lagi, ini belum buka, ini kemarin melemah. Jadi ini hati-hati sekali lagi, kalau misalnya nanti dia tetap terkoreksi atau melemah, penutupannya bisa sampai ke sekitar area 780-an. Itu yang bisa terjadi. Karena sini juga banyak support sih. Support terkuatnya ada di 760. Tanda-tanda tadi yang saya sebutkan pertama kali. Kemudian kita lanjut dengan INDI dan Wika. INDF, sorry saya lihat. INDF, Wika, dan UNVR. INDF pengalaman saya itu sideways ke arah bawah deh. Nih, INDF ini kan kemarin ceritanya itu secara teknikal itu area support krusial nih. Jadi kalau lewat ini atau yang di sini dulu dah, yang pertama kemungkinan bergerak melemah kan. Jadi sempat menembus kemarin kan, nembus langsung impulsif kan di sini terutama, langsung impulsif, tidak tertahan. Dan sekarang turun dan menyentuh bentuk support baru di sekitar 5702 atau 5700 lah ini, 5702. Ini kemudian ada menguat, tapi menguatnya itu sepertinya retest. Ini jadi permasalahan, takutnya nanti berupa retest atau cuma sampai ke garis kuning sama biru ini kemudian melemah nih. Ada potensi melemahnya terlihat juga dari stokastik yang mulai mengarah ke bawah. Jadi ada kemungkinan dia lanjut lagi turun ke bawah nih untuk saham INDF. Jadi waspada terhadap pergerakan chartnya karena sekarang lebih ngarah dari sideways ngarah ke bearish. Sekarang bisa nyampai mungkin sekitar 5.800 dulu ya. Mungkin bisa sampai ke sana untuk saham INDF. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk saham Wika dan UNVR ya. Saham Wika sendiri kita kalau bilangnya ini justru kalau yang tadi peluangnya itu kan ada support tahanan kuat yang kelihatan ya. Kalau sekarang ini supportnya dekat kan, ini supportnya agak jauh dan terlihat dari trennya dia tidak mampu melewati resisten sebelumnya yang ada di sekitar area 1160 dan kembali membentuk puncak yang lebih rendah dan menunjukkan adanya pelemahan yang cukup signifikan terutama untuk sektor kemana sektor yang berkaitan dengan konstruksi kembali melemah ya, kompak kok dari PTPP dan sebagainya melemah. Dan Wika terutama dan tren yang apalagi dalam trennya sekarang bearish ada kemungkinan untuk melemah kembali sampai ke sekitar area 930. Jadi perhatikan karena ini penolakannya juga cukup kuat. Ada peluang untuk pelemahan lebih lanjut dan volumenya juga cukup tinggi, bahkan setengah daripada volume impulsif yang terbentuk pada tanggal 11 Maret 2022. Jadi perhatikan untuk saham Wika sendiri outlook-nya masih cenderung bearish. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan Ali, Telkom, dan BMRI. Dari Bapak Robertus Ali, paham Ali ya. Ya, terlebih dahulu untuk saham Ali. Saham Ali sendiri sekarang masih tertahan, tadi juga tercatat CPO kembali melemah ya. Kembali melemah, terjadi penurunan harga terhadap CPO. Jadi ada kemungkinan juga ini mengikuti pergerakan harga CPO dan secara chart ada kemungkinan kembali tes support di 11.200. Selama dia masih bergerak di atas range ini ya. Ini namanya range-nya namanya inside bar, di mana pada candle 10 Maret ini candlenya, inside masih di dalam pergerakan candle 10 Maret di dalam range high sama low-nya. Jadi masih terjebak pergerakannya sekitar area tersebut kemungkinan besar. Untuk buy atau sell-nya masih belum, ditunggu dulu terkait dengan pergerakannya. Untuk entry saya rasa belum ada kesempatan kecuali nanti di supportnya dari rejection yang cukup kuat terbentuk hammer dan sebagainya. Terus sekarang belum, cenderung masih bergerak dalam range candle yang terbentuk merah yang cukup besar. Kemudian kita akan lanjut ke saham BMRI dan Telkom. BMRI sendiri sebenarnya kemarin juga kelihatannya lumayan tipis sih. Masih ada peluang sebenarnya dari stokastik juga. Ini volumenya juga harus perhatikan ya, volumenya cukup tinggi untuk pelemahannya. Jadi perlu diwaspadai. Ini resisten yang perlu diperhatikan yaitu selama di sekitar 7.925 sampai 7.950 untuk saham BMRI. Untuk support yang perlu diperhatikan yaitu di sekitar 7.500. Dan kemarin sempat menyentuh di sekitar area 7.900 ya. Ini bisa jadi bentuk rejeksi ke bawah karena ini sebenarnya area yang nggak selalu di titik benar-benar resisten, bisa jadi area di bawahnya sedikit.
Jadi ada kemungkinan ke sana terkait dengan volume juga cukup tinggi. Cuman harus diperhatikan ada resistennya. Kalau tidak mampu nanti menyentuh sekitar 725 atau 950, bisa diperhatikan untuk cara taking profit apabila yang sudah masuk ke dari jauh-jauh hari, mungkin dari tanggal 8 Maret. Kemudian kita lanjut ke saham Telkom. Saham Telkom ini peluang penguatannya masih ada. Penguatannya benar masih ada. Sekarang lagi mencoba untuk menyentuh resisten 4.700. Apabila lanjut menguat lagi melebihi dari 4.700, dapat menguat kembali ke daerah. Kita lihat dulu ya weekly-nya. Weekly daripada candle-nya. Apakah ada data historisnya? Ada sekitar 4.730, bisa sampai ke sana apabila lanjut 4.700. Kemudian lanjut ke saham PNR, Kapik, dan IPTV. Lanjut ke saham PANR, ternyata secara daily sekarang kembali terkoreksi setelah mulai penguatan. Pergerakannya masih di atas trendline dan masih di EMA 21 dan 34, jadi bisa jadi ini hanya koreksi saja daripada setelah menembus trendline, jadi masih ada kesempatan untuk menguat. Secara support masih sama, belum terbentuknya support yang bisa dijadikan, bisa diperhatikan support itu sekitar 240. Belum ada perubahan dari supportnya. Kemarin hampir menyentuh daripada daerah target, sekitar 2 tick lagi ternyata belum. Jadi mungkin bisa menunggu. Tentang Panir, apabila nyampe ke daerah support yang disarankan, bisa dipertimbangkan untuk cut loss. Atau kalau nyampe target, bisa dipertimbangkan untuk take profit. Kemudian lanjut ke saham Kapik dan IPTV. Saham Kapik sendiri, kita melihat pergerakannya ini cenderung ada potensi melemah. Dia tertahan di sekitar area resisten, yaitu di 115. Ada peluang untuk melemah terdekat yaitu sampai 96 atau ke area 92 perak untuk saham Kapik. Dan pergerakannya juga terlihat rejeksi yang cukup kuat ya beberapa hari lalu. Kita akan lanjut ke saham IPTV, masih dari Bapak Robertus. IPTV juga ternyata setelah menembus daripada pola yang terbentuk, yaitu penembusan trendline ini, ada pola falling wedge sebenarnya kalau digambarkan. Sekarang juga berusaha menjadi bentuk retest, tapi kayaknya dari stokastiknya juga menunjukkan ada peluang untuk melanjut melemah terhadap titik EMA 90 atau garis biru muda. Kalau masih belum bergerak di bawah biru muda, ada kemungkinan untuk, apalagi ada rejeksi dari sana, ada kemungkinan untuk lanjut ke bawah sampai ke area 120. Lanjut ke saham berikutnya ada Jasa Marga dan PNBN. Ini yang perlu dikhawatirkan sih untuk saham Jasa Marga. Jadi kalau misalnya dia lewat EMA garis biru, ungu dan biru, terus sampai ke daerah-daerah sini sebelum daerah sampai sana kan ya bisa dipilih untuk cut, apalagi takutnya ini hanya berupa false break terhadap double bottom. Karena kita lihat secara industrinya, secara pergerakan kemarin untuk industri yang berkaitan dengan konstruksi mengalami pelemahan secara berbarengan, kompak Jasa Marga, PT PP dan sebagainya kompak mengalami pelemahan. Dan ada kemungkinan untuk melanjutkan sebenarnya terkait dengan volume kemarin yang cukup tinggi, volume pelemahan, dan stokastiknya juga udah bergerak mengarah ke bawah dan terbentuk dead cross, ada kemungkinan untuk melanjutkan ke pelemahan. Jadi kalau misalnya sampai melewati daripada garis biru dan kuning ini, atau sampai ke sekitar area 3.360, ada bisa disarankan untuk area sell on weakness. Dan lanjut ke saham PNBN. Saham PNBN sendiri potensi menguat ya, stokastik pointing up, dan juga kalau secara pola yang terbentuk sepertinya terbentuk pola symmetrical triangle. Jadi nanti mungkin kalau yang belum ngerti tentang pola-pola nanti akan dibikin tulisnya, tapi mungkin agak di akhir-akhir ya, karena itu paling akhir. Karena pola juga banyak banget, itu agak kompleks cara penarikan dan sebagainya. Kita ada kemungkinan naik dan ada bentuknya symmetrical triangle potensi terbentuk.
Untuk targetnya mungkin bisa digunakan target yang ada di Telegram ya. Mungkin kalau misalnya lihat dari resisten terdekat di sini ada 810 atau di sekitar area sini 820-an. Itu untuk saham PNBN. Supportnya sudah terbentuk support baru, jadi bisa diperhatikan supportnya di sekitar area 772 atau 770 untuk saham PNBN. Sebenarnya masih berlaku juga untuk rokok Maris yang diberikan beberapa waktu lalu. PNBN bisa di search ya di Telegram Philip, di search PSI, Philip Sekuritas Research, Philip Sekuritas Indonesia Research di Telegram. Kemudian kita akan lanjut ke saham SMMT dan Pegas. Pegas. Sepertinya komoditas sekarang juga lagi pada turun sih. Kompak menurun. Cuma kita lihat SMMT dulu ya. SMMT sendiri trennya masih bullish, jadi masih ada potensi untuk menguat, tapi tidak disarankan untuk melakukan pembelian terhadap saham ini terkait dengan supportnya masih agak jauh. Mungkin bisa menunggu daripada kalau misalnya terjadi koreksi karena ada stochastic pointing down atau mengarah ke bawah sampai ke 550, perhatikan, atau di sekitar area 470. Jadi bisa diperhatikan sana. Kalau misalnya ada koreksi sampai ke sana dan bentuk valid swing, itu oke, sekarang jangan dulu. Resiko terlalu besar. Lanjut ke saham Monir udah, PMBN sudah, Pegas. Saham Pegas kan udah kena target 2 ya. Dan harusnya udah taking profit dari lama, tapi untuk sekarang outlook-nya kita perhatikan. Outlook-nya sendiri dia udah breakout trend line bawah, dan kompak bergerak melemah di bawah garis biru muda yang mana merupakan EMA 90 atau dynamic resistance. Ada kemungkinan untuk lanjut melemah ya. Lanjut melemah mungkin sampai ke sekitar ini, belum tersentuh, udah kesentuh. Kalau misalnya nanti nggak bisa reject dari sini, nah kemudian lanjut melemah sampai ke area 3.340-an. Jadi perhatikan untuk pergerakan Pegas, karena ini juga kelihatannya rejeksi terhadap trendline. Ada kemungkinan untuk lanjut melemah untuk saham Pegas ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk saham Medco dan MTK dari Bapak Hendra. Medco sama kejadiannya sama kayak Pegas, kurang lebih sama. Nah, cuman bedanya ada gap. Ke lockout. Sebentar saya login dulu ya. Saya matikan sebentar share ya. Saya login dulu. Oke, kembali lagi tadi, sorry ada ke lockout sendiri tiba-tiba untuk akun Philips-nya. Jadi kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang tadi. Tadi kalau nggak salah sampai ke saham. Oh, HSG ada. Medco udah belum ya? Tadi belum kayaknya. Pegas tadi saya ada nanya Medco, nggak salah. Medco sama MTK kita belum bahas. Kita lanjut ke saham Medco. Saham Medco ya. Tadi potensinya pelemahan, cenderung mulai pelemahan. Kita lihat sendiri secara tren yang tadi, ini gap down, takutnya jadi runaway gap. Peluang pelemahan masih ada, trendline juga sudah di break dari beberapa waktu lalu, 2 hari lalu. Breakoutnya cukup impulsif, jadi ada peluang untuk melemah kembali, sama kayak Pegas, ada peluang pelemahan. Kalau ini peluang pelemahannya bisa sampai ke area 530. Kalaupun dia nanti nutup gap, mungkin sampai 590-an doang, itu bisa jadi kembali melemah karena udah breakout dari trend line ya. Kemudian untuk lebih mudah kita pasang template terlebih dahulu. Oke. Nah ya, seperti ini. Kira-kira sekarang kita tahan di 90. Jadi ada peluang kalau misalnya nggak tahan di 90 sampai ke area yang tadi disebutkan ya. Dan kita lanjut ke saham MTK. Saham MTK sendiri gap, enggak gap up sih. Sebenarnya ini sempat gap, kemudian udah ketutup. Ada rejeksi terhadap titik yang jadi gapnya.
Ada kemungkinan sampai ke area resisten kita area 2.300 untuk saham MTK dengan support sekarang ada di 2020 Rp2.000 lebih tepatnya. Lanjut ke saham Amar. Ini sebenarnya secara outlook cukup oke sebenarnya Amar sih, cuman resikonya sangat tinggi ya, banyak puluhan persen. Oke, Amar. Saham Bank Amar sendiri sekarang kan kemarin sempat menguat ya setelah kena support. Tapi ternyata sekarang udah dekat daerah resisten dan tertahan di EMA 21, jadi cukup waspadai ya. Kalau misalnya udah masuk dari bawah-bawah sini dari valid swing, jadi boleh dipertimbangkan untuk taking profit, takutnya nanti rejeksi atau terjadinya pelemahan lebih lanjut terhadap tren yang terbentuk, karena secara tren ini ada peluang untuk bergerak bearish karena bergerak di bawah EMA 21 dan 34. Tadi bawah garis biru dan kuning, birunya biru tua ya. Kita lanjut ke saham Adro, PTBA, dan Indi. Jadi ada kemungkinan ya, walaupun peluang penguatannya ada sebenarnya, ada aja. Tapi kalau misalnya dari biasanya historis MA21 dan 34, misalnya dia nanti tutupnya nih merahnya merah kuat, kayak misalnya melebihi daripada pergerakan candle kemarin, bisa dipilih untuk taking profit di sana, yang takutnya nanti lanjut melemah lagi sampai ke titik support. Untuk Adro sendiri kelihatannya ada peluang untuk mengalami penguatan. Terlebih lagi sekarang lagi tertahan di MA21. Misalnya nanti terbentuk valid swing atau bergerak di atas area 2.800, misalnya 2.810, nanti ada kemungkinan menguat mungkin ke sekitar area 2.980. Kalau misalnya nanti ada penguatan melebihi daripada area 2.800. Terus sekarang outlook-nya masih cenderung fleksibel karena kenapa? Kenapa kita menunggu? Karena sesi pergerakannya masih awal, ini baru buka. Dan volumenya belum masuk, volumetasinya belum masuk semua. Nah, bisa dilihat dulu nanti pengutupannya seperti apa, penutupan bagus atau enggak, baru kita bisa perhatikan entry atau tidak. Karena ini belum masuk semua volumetasinya, masih kecil sekali. Dan sekarang stokastik juga belum ada golden cross. Kita lanjut ke ini bertanya tentang saham-saham, intinya saham-saham yang berkaitan dengan batubara. PTBA, Indi. Ini kelihatan juga ada potensial rejection MA21 ya. Indi juga, PTBA juga sama. Bedanya dia ada mulai mau crossing. Tapi ini harus nunggu penutupan sesi 1 lah minimal. Dilihat dulu sesi 2-nya baru kita lihat. Kalau misalnya ada big terbentuk five swing sekitar 3.410 itu boleh untuk speculative buying. Sekarang supportnya ada di 3.230 atau 3.220 untuk lebih aman ya. Kita lanjut lagi ke saham yang satu lagi, saham batubara juga, yaitu Indi. Saham Indi cuman ini lebih bearishnya lebih kelihatan gitu potensialnya karena rejectionnya cukup tinggi selama penguatan. Ini jadi lebih berhati-hati aja, lebih kelihatan chartnya lebih bagus PTBA dan satu lagi Adro ya, chartnya lebih bagus ini. Walaupun sekarang ada di area support ya, tapi ada peluang untuk melemah dari pergerakan candle-nya. Dari supportnya ada di 2050. Takutnya nanti bisa sampai ke sana terlebih dahulu sebelum terjadi rejeksi untuk bergerak lanjut ke atas. Tapi untuk sekarang jadi tunggu sampai terhadap respon support 2050 karena ada peluang untuk melanjutkan pelemahan. Kemudian kita akan lanjut ke saham TINS dan LSIP. Saham TINS ini berbeda sekali dengan yang terjadi dengan tadi ya, saham yang berkaitan dengan komoditas batubara. Sebenarnya juga komoditas batubara lagi ada secara harga batubaranya itu emang lagi melemah. Jadi ada peluang untuk melanjutkan pelemahan, itu yang jadi highlight-nya ya salah satunya. Tadi kan sudah disampaikan di market update pagi-pagi. Kemudian TINS ini wait and see dulu. Perhatikan untuk daerah supportnya, karena ada bisa potensial melemah sampai ke daerah support yang sekitar MA90 yaitu sekitar 1.510 atau 1.500. Jadi ditunggu saja karena masih ada potensial pelemahan atau bisa menunggu daripada area trend line. Tapi ini masih jauh ya, sekitar area
Mungkin 1470 masih lama. Jadi wait and see dulu karena ada potensi melemah sampai ke area 1400-an. Kita lanjut ke saham tadi Tin sudah LSIP. Kita lanjut ke LSIP. Ya, LSIP ini kelihatannya agak cukup menarik ya, apalagi untuk value swing. Stop loss-nya atau stop loss disarankan bisa atau support disarankan di sekitar area 1300. Peluang penguatan mungkin agak pendek aja ya, takutnya nanti ini hanya berupa koreksi tipis. Sekitar area dekat-dekat resistance di 1430-an, 1435 atau sampai ke 1460. Itu yang saya sarankan untuk saham LSIP. Tapi perhatikan 1300 untuk supportnya. Kalau bisa melewati, ya jangan ditahan ya posisinya. Kemudian kita akan lanjut dengan saham ASA. Belum dibahas ASA sama Antam. Boleh kita bahas ASA sama Antam. ASA sendiri kayaknya ya, ini secara tren pun kurang oke ya. Trennya bearish. Bearish-bearishnya juga udah lama. Udah dari Januari awal tahun 2022, jadi maksudnya tahun ini stochastic juga pointing down di daerah netral atau mengarah ke bawah, dan ada kemungkinan menyentuh support kembali di 2100. Tapi nanti kalau misalnya lewat dari 2100 bisa melanjutkan menyentuh support berikutnya karena ini trennya juga cukup bearish, jadi masih ada peluang untuk lanjut lagi. Terdekat ada di 1930-an itu sih, atau 1940 untuk saham ASA. Kita lanjut ke saham Antam. Harga emas tuh kalau nggak salah tadi juga koreksi ya, karena udah ada secara, kalau dilihat emas future-nya tuh emang lagi koreksi juga. Dan ini terlihat ya, yang waktu itu kan sudah dibilang beberapa waktu lalu ketika sesi Q&A, dia menyentuh sekitar area resisten 3160, dan semenjak itu memang terbentuknya gap. Ini gap yang belum terisi, tetapi juga berapa lama pengisiannya kan kita tahu kayak ini. Gapnya berapa lama terisi? Itu sekitar sampai dari 2021, 2022 baru keisi setahun. Itu juga belum tentu ya. Bisa jadi runaway gap dia lanjut turun. Kayak misal kasusnya yang di saham kayak HMS yang sekarang tuh gapnya ada banyak tapi belum ketutup. Itu bisa jadi kejadian kayak gitu. Jadi ada selalu bisa spekulatif kan. Kemudian pelemahannya mungkin bisa sampai ke area 2250 ya. Jadi bisa sampai ke sana. Kalau misalnya nanti ada koreksi atau pemantulan cukup signifikan, ada potensi jadi spekulatif buying. Itu di area 2250 kalau mau lebih aman. Karena sekarang masih ada peluang untuk melemah. Dan juga rejection cukup kuat ya, apalagi dengan candle yang bergerak terlalu tajam seperti ini biasanya dilanjutkan dengan koreksi juga yang cukup signifikan. Nggak koreksi pendek. Kalau naik terlalu tajam kayak gini nih, ini tajam banget. Kemudian lanjut ke saham BSDE Java Raus Pewar. Saham perumahan ya. Real estate lah bisa dibilang. Bukan perumahan, jelek banget ya. Perumahan, sorry. Real estate ya. Real estate itu lebih ke arah kemarin kan sempat koreksi ya, bareng-bareng sama konstruksi. Sekarang lagi mencoba menguat, masih bertahan di daerah resisten. Resisten akan menjadi support, yaitu sekitar 980. Jadi perhatikan resisten itu apabila tertembus, ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan ya. Mungkin sampai ke area, ini bisa sini, 950 atau setelah lanjut lagi melemah sampai 900. Atau jadi trennya lebih ke arah itu false break lanjut turun. Jadi nggak jadi recover secara teknikal. Kemarin juga sudah nyampe ya ke daerah target pertama, dan target kedua belum dari sebenarnya sudah sampai target pertama, harusnya udah dilakukan take profit juga bisa seluruhnya, dan yang mungkin akan dikenakan ke target kedua. Kemarin ternyata di bawahnya satu tick 1070 ini berhentinya kalau di high 1065 saya ingat saya. Jadi boleh sih disarankan untuk teknologi sebagai untuk mengamankan, misalnya dari 75% posisi diambil, sisa 25% dipasang BP, mungkin dipasang ke DSL, tarik ke titik entry harganya, ya gitu aja kalau mau aman gitu.
Jadi cuma hilang 25%, nggak hilang bahkan, cuma dapat 75% ya posisi, lebih tepatnya gitu. Lanjut ke saham Java. Pawan juga sebenarnya udah nyampe ya target 2-nya. Jadi sebenarnya udah harusnya take profit dari kapan tahu untuk saham Pawan. Bahkan udah nyampe jauh di atas target 2-nya. Jadi sekarang 500 target 2 sebenarnya. Java ini sedikit berbahaya ya, karena secara stokastik juga pointing down, ini juga rejeksi, bahkan sebelum kena dekat area resistance di 1715. Dan peluang untuk kembali melemah sampai ke area 1560-an untuk saham Java. Nah, kita lanjut ke saham Pewon. Kemarin kita jelasin pakai cara aja. Oke, sekarang Pewon. Pewon sih sebenarnya trennya masih bagus, jujur. Tapi kemarin tuh harusnya udah target 2-nya sudah diambil semua ya. Kalau dari berdasarkan daripada rekomendasi Telegram di Philip Sekuritas Indonesia. Research Philip Sekuritas Indonesia yang di Telegram itulah. Pokoknya kalau di search itu namanya Philip Sekuritas Indonesia Research, atau bisa dicari research PSI, research PSI. Dan nggak ada ya, kalau misalnya tergabung ke Telegram Philip Sekuritas tuh jangan cari yang, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah nanti ada yang kayak janji imbal return, karena kita nggak ada yang bagian imbal return apapun atau menjanjikan penitipan dana apapun dari Philip Sekuritas Indonesia sendiri. Yang nanti jadi kecewa, bahkan itu bukan dari pihak kami. Pihak kami tidak menyediakan kegiatan seperti itu. Kemudian ini bisa sampai koreksi dulu ke 470 ya. Jadi kita lihat nanti 470 ada, kalau misalnya ada kesempatan entry mungkin saya juga akan berikan rekomendasi Telegram, tapi untuk sekarang belum. Jadi ditunggu aja terlebih dahulu ya. Lanjut ke BMS, tadi sudah dibahas Pak. Secara tren itu cenderung bullish ya Bapak Rudi. Cenderung bullish, tapi untuk sekarang kita menunggu dan dikoreksi ke supportnya. Lalu pertanyaan tadi saya sebutkan. Langsung kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita membahas ABMM. Ya, oke. Untuk secara chart, ABMM ini sendiri juga belum bisa untuk dilakukan spekulatif buying terhadap areanya, karena ini ya kembali melemah untuk high lebih rendah. Jadi ada peluang untuk sampai ke area sekitar resisten terdahulu yang bisa jadi support, yaitu di sekitar 1515 sampai 1520. Itu jadi area yang perlu diperhatikan. Kita lanjut ke saham, belum dibahas itu SIP sama IPCC kita membahas. Saham SIP. Ini saham, seingat saya ini kayak tanker minyak ya. Jadi kayak dia biasa tanker minyak. Lebih ke arah, emang ada ini potensi penguatan stokastik juga pointing up. Harga oil lagi turun. Mungkin ini berpengaruh juga ya terhadap pergerakan sahamnya. Saya lebih ke arah ini pendek banget, mungkin ke arah 970 ya untuk pergerakan penguatan yang kita jadi. Hanya 970 sampai 980, jadi ada di sana sekitar area resisten, bisa dijadikan area taking profit. Untuk supportnya sendiri di area 870. Seperti itu untuk SIP. Kita lanjut ke IPCC. Saham IPCC ya. IPCC trennya bearish. Ini jujur aja trennya bearish. Kemarin sempat breakout tapi false break. Jadi ada kemungkinan lanjut turun lagi ke area support 470. Kita lanjut ke saham Tebik sama Excel. Saham Tebik ini bisa sampai support di area 2520 terdekat, dan bisa lagi break ke bawah karena juga selalu tertahan. Dan kalau lihat trennya ini nggak gimana ya, kurang oke untuk dibandingkan karena sideways nih. Sideways ini jangka panjang sekali. Lihat ya nih. Dia tuh hanya bergerak di sekitar area sini aja 2670 sampai ke area 3200 lah untuk sekarang. Jadi range-nya geraknya situ-situ aja. Nah, sekarang lebih ada tahanan baru yang terbentuk dan belum bisa dilewatin 3070. Jadi pergerakannya cenderung terbatas, tapi kelihatannya ada potensi untuk melemah ke 2740 atau 2750. Seperti itu sih untuk saham Tebik.
Lanjut ke saham Excel. Excel seingat saya kelihatannya sama kayak saya tebrik secara tren ya, seingat saya ya. Ya, bahkan ini lebih parah secara tren teknikal. Kenapa? Karena sekarang udah bergerak di bawah daripada garis biru dan kuning, dan ini juga ada break support yang krusial. Tanda juga ada potensi untuk jadi bearish. Bearishnya kelihatannya juga peluangnya cukup tinggi ya. Bergerak di bawah garis biru dan kuning, walaupun penguatan yang terjadi pun akan bersifat kelihatannya korektif sampai ke daerah 2800. Kemudian untuk support yang perlu diperhatikan itu kalau misalnya nanti setelah koreksi dia turun lagi bisa sampai ke 2550. Kita lanjut lagi untuk saham berikutnya ya. Kita akan bahas saham ada yang bertanya saham Arna. Terus kita bahas BPYB Techkim gitu. Saham Arna sendiri tertahan. Ini gue impulsif sekali ya. Responnya terhadap area 950 untuk candle kemarin 15 Maret. Nah, kemudian untuk melemah kembali ke 830 sampai ke 840 terkait dengan stokastiknya juga pointing down. Untuk support yang mungkin dicapai terdekat sebenarnya 860. Kalau udah lewat situ baru nyampe ke area support yang tadi saya sebutkan awal-awal. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham BBYB Techkim dan EMTK. Saham BBYB sendiri kita melihat adanya peluang pelemahan juga. Memang banyak sekali nih sekarang lagi saham yang melemah. Peluang pelemahannya masih ada 2230. Ini resisten terbaru. Ada peluang untuk mengalami pelemahan sampai ke 1930-an. Itu terdekatnya karena stokastik juga pointing down ya. Udah start dead cross. Kemudian lanjut ke saham Techkim. Ini terlebih lagi ini terbentuk pattern bearish. Ini lebih kelihatan lagi. Kalau yang tadi kan lebih ke arah jangka pendek ya. Kalau ini trennya kelihatan lagi. Ini juga terbentuk low high. High yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Ini berapa kali? 1, 2, 3, 4. Dan lebih rendah setiap kali reject itu atau penolakan terhadap titik harga itu lebih kuat, impulsif. Berapa kali kan langsung impulsif. Ada peluang juga untuk melemah sampai ke sekitar area trendline di 6.970 lah. 75. Lanjut ke saham harum. Apa nih Berika? Saya bingung juga itu mungkin maksudnya coba bilang aja Berika ya. Saham BRI atau mungkin ya. Saya cek nanti ada saham BRI atau enggak. Ini peluang pelemahan. Stokastiknya pointing up, tapi kalau misalnya mau spekulasi trendline ya. Ini in case spekulasi trendline. Mohon perhatikan supportnya. Support di daerah 10.100 ya, 100 ya, lebih tahu 1.100 itu asalnya. Peluang penguatan hanya kelihatannya tipis sampai ke area 11.250 atau 11.225 untuk saham harum. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan saham yang ditanyakan. Ini saham BRI. Saya belum dengar nih, kita cek dulu ya apa dia typo atau saya yang nggak tahu ada saham namanya saham BRI. Ternyata nggak ada sih, kelihatannya typo ya. Izin nanya lagi saham WSKT. WSKT sih stokastiknya pointing down, terus masih di MA 134 jadi waspada ya. Untuk resistennya 610 atau 615 ini 610. Kalau misalnya kalian mampu melewati 610, sih ada potensial untuk melemah. Jadi itu yang terlihat ya. Perhatikan ada 610, istilahnya kalau nggak bisa mampu. Dari pangkaiannya hari ini nggak mampu, ada peluang untuk melemah kembali ke area 520 terkaitan dengan trennya juga kita perhatikan garis biru dan kuning masih bearish. Kalau misalnya di bawah itu masih bearish. Jadi kalau mau entry pun harus spekulatif di support. Itu cukup bentar biasanya, nggak lama. Sangat pendek targetnya. Saham Jasa Marga tadi dibahas ya. MRT. Oke, saham MRT.
saham AMRT. Memang sekarang kelihatannya bergerak menguat. Setelah kena support nih, bergeraknya sangat impulsif sekali. Jadi perhatikan ada koreksi. Tunggu koreksi aja deh kalau sampai kayak gini. Kalau soalnya supportnya juga saya belum kelihatan loh. Kalau mau kira-kira mungkin di sekitar 1215 untuk area supportnya kalau misalnya udah masuk. Peluang penguatan bisa sampai ke area-area di multiple rejection di 1380 untuk saham MRT. Resikonya kelihatan cukup tinggi ya untuk saham ini. Pergerakan sangat impulsif, takutnya nanti koreksi cukup dalam juga. Kayak tadi contohnya Antam. Kita lanjut lagi ke saham SMGR dan KLBF. Kita belum bahas kedua saham itu. Lanjut ke saham SMGR dan KLBF, kelihatan outlook-nya seperti apa. SMGR ini cenderung bearish. Dan jujur aja cenderung bearish. Terbentuk resisten baru di 980. Tetapi bukan peluang penguatan ya. Peluangnya melemah sampai ke arah daerah support 6240. Perhatikan untuk saham SMGR seperti itu. Kita langsung bahas ke KLBF. Untuk Q&A-nya. KLBF kan memang belum ke trigger kan ya, entry yang sampai sekarang belum breakout dari sini ya, 1650. Yang disarankan melalui rekomendasi, tapi belum sampai sekarang masih tertahan di resisten baru. Jadi peluang pelemahannya jadi masih ada, cuman untuk sekarang tertahan mungkin di sekitar area 1572 ya. Perhatikan support itu, misalnya dia lembus support ke sel itu bisa 1570 soalnya lebih tepatnya, bisa jadi turun lebih lanjut sampai ke sekitar area 1550 untuk saham KLBF. Lanjut ke saham SMRA BBHI. SMRA masih ada peluang untuk naik. Walaupun sekarang segmen dong kelihatannya berupa koreksi, jadi perhatikan support 745. Jadi kalau misalnya nanti sampai melewati garis biru dan kuning, bukan koreksi, lebih ke arahnya kembali turun, tren lanjut tren bearish sampai ke area 710 atau kalau mau lebih jauhnya di sekitar 670. Jadi perhatikan ya kalau misalnya nanti turun ke 750, 4745 atau lebih rendah daripada garis biru dan kuningnya, ada peluang untuk melemah lebih lanjut. Kita lanjut lagi untuk saham BBHI. BBHI kelihatannya ya. BBHI kelihatannya suka udah tahan sisi bearish. Ini biasanya udah breakout, kemudian retest berkali-kali, retest lebih rendah. Mungkin untuk lanjut melemah. Kalau misalnya nanti lewat dari sini nih, 4.750 akan lanjut lagi sampai ke 4.375. 4.370 sorry. Untuk saham BBHI. Lanjut ke saham IPPE. Ada peluang pelemahan, walaupun trennya sekarang masih bearish, ada terbentuk double top. Jadi ada kemungkinan ini berupa tanda-tanda reversal trend. Kita perhatikan area 380. Kemudian kita lanjut lagi untuk saham Cepin dan BBTN. Saham Cepin. Saham Cepin sendiri kelihatannya semenjak ini agak bahaya sih. Kalaupun membuat nanti sampai ke area 5.850, tapi untuk sekarang saya nggak menyarankan untuk spekulatif buying. Karena ini kemarin candlenya impulsif cukup tinggi dengan volume yang mendukung, ada peluang untuk lanjut melemah. Dan ke sekitar ada 5.400-an. Nah, kita akan lanjut lagi. Mohon maaf karena ada anjing di rumah ya, dan ada suara anjing sedikit-sedikit ya. Jadi mohon pengertian ya. Kita akan lanjut lagi ke saham berikutnya, ada BBTN. Kita membahas BBTN. Saham BBTN sendiri ternyata mengalami penguatan.
Ada peluang untuk menguat sampai ke sekitar area 1770-an untuk saham BBTN. Lanjut ke saham Doit dan WIM. Lanjut ke saham Doit. Nah, ini Doit nih kayaknya bisa ada kemungkinan menguat, ada valid swing. Tapi ini highly spekulatif, jadi untuk SL-nya sarankan 362 atau 364. 362 lah lebih bagus. Sekarang bisa sampai mungkin ke area terdekat 404 atau ke area 420, 415, 414 sampai 400 atau 420. Jadi bisa diperhatikan area sana ya. Kalau mau daerah taking profit. Kemudian lanjut ke saham WIM. Saham WIM. Saham WIM sendiri terbentuk resisten di 446. Ada kemungkinan untuk lanjut melemah stochastic pointing down sampai ke area support di 408. Dan kita akan lanjut lagi untuk saham Agro dan BRPT. Agro. Agro ini bearish ya. Nggak ada, masih gerak di bawah baris biru dan kuning. Bisa sampai ke support kuatnya di 1230. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk saham Nano. Itu masih saham IPO ya Bapak Nathanael. Saya belum bisa menentukan secara teknikal TP-nya di berapa. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu masuk karena alasan fundamental dan sudah melakukan valuasi, bisa mengikuti valuasi yang Bapak atau Ibu sudah tentukan. Untuk secara teknikal, saham Nano sendiri masih baru, tidak bisa ditentukan secara teknikal, data historisnya belum cukup. Kita lanjut lagi ke saham Doit. Doit tadi udah ya? Oh udah, Doit udah, sorry. Kita lanjut ke saham yang Agro tadi belum. Agro sama Agro udah deh. BRPT sekarang lanjut ya. BRPT sendiri masih tertahan di supportnya yaitu di 820. Kemarin sudah sempat kena EMA 234 dan volumenya juga cukup tinggi, jadi waspada ya. Kalau misalnya nggak mampu melewati dari 910, masih tertahan, ada peluang untuk melemah kembali ke 820 karena emang pergerakannya sendiri highly volatile dan sudah kena support kuat, resisten kuat dan kembali lagi melemah. Ini kan waktu dari bas ya, kena support kuat di 1100 dan peluang untuk melemah dan bahkan melemah sampai ke support terkuatnya, support kuat yang paling bawah. BJTM sudah target 2 kalau nggak salah ya, udah ngikutin daripada target kalau yang udah masuk daripada kayaknya bulan kemarin udah kena target 2-nya harusnya untuk BJTM. Bisa dicek di Telegram di sekuritas. Sekarang juga udah tutup gap. Jadi peluang penguatan masih ada. Volume main penguatan cukup oke. Jadi perhatikan mungkin bisa sampai ke 820 ya untuk penguatannya ya. Dan supportnya ada di 760. BJBR tidak diberikan rekomendasi itu biar nggak double. BJBR beda ya pergerakannya ya, kelihatan beda ya. Saya juga itu kayak merhatiin teknikalnya lebih oke BJTM. Supportnya itu ada di sekitar 1360. Sekarang masih tertahan di resisten ya 1450, jadi waspadai ya penurunan yang mungkin terjadi terhadap saham ini. Berbeda sekali atur teknikalnya dengan BJTM. Kita lanjut ke Wood dan SRTG. Ini pertanyaannya mungkin ditutup kayak 9.30 itu sudah selesai ya. Saya mau jawab sampai ke pertanyaan terakhir, mungkin sampai Bapak Denny selesai. Wood sama SRTG. Saham Wood. Ini bearish, sama bearish. Lihat ya, geraknya udah di bawah garis biru dan kuning. Itu paling gampang identifikasinya gitu deh. Lihat aja di bawah garis biru dan kuning itu bearish. Peluang penguatannya nggak signifikan kalau terjadi. Kecuali terbentuk reversal. Ini belum ada. Bisa melemah sampai ke support kuat di 690. Sambut ya, aduknya masih tahan di resistennya. Langsung lanjut ke SRTG yang sebenarnya SRTG kan sudah nyampe ke target 2 ya. Kemudian sekarang cenderung sideways. Cenderung sideways di area 3130. Kemarin sedang itu kemudian sideways 3130 sampai ke 2550-an dan tertahan. Untuk kalau spekulatif dan garis stokastik ini
paling 2.700 supportnya. Peluang penguatan mungkin dibikin tipis aja, takutnya nanti sampai ke daerah supportnya di 2.950. Itu untuk SRTG. Lanjut ke saham BSDE dan BSDE tadi kayaknya udah, CTRA yang belum. CTRA. Lanjut saham CTRA, atau sebenarnya mirip-mirip sih. Ada peluang untuk melemah dulu ya, kayak ke area 990. Perhatikan ya di situ, kalau misalnya koreksinya oke, mungkin ada potensi untuk masuk. Tapi untuk sekarang belum. Ikan rekomendasi TP di berapa? Ikan. Belum pernah kasih rekomendasi sih. Berantakan ya chartnya ya. Dibanding beresiko, sekarang juga ada dekat-dekat resisten, ke tanda resisten, boleh silakan TP untuk saham ikannya. Sekarang nggak apa-apa. Dibandingkan ini kalau masih kondisi profit ya, silakan TP. Boleh TP all. Karena ini saham-saham kayak gini agak bahaya ya. Turunnya cepet, naiknya cepet banget. Pokoknya nanti nggak sempet. Kecuali pasang SL nggak cepet otomatis ya. Bisa TP sekarang aja deh. Takutnya nanti ya emang kalau ada potensi, selalu ada potensi naik atau potensi turun. Tapi kalau kayak gini kan highly volatile ini, takutnya nanti nggak sempet TP atau nggak sempet sell on weakness. Sampai kayak gini agak bahaya untuk dimainkan ya. Highly volatile. Kan itu lebih volatile daripada saham small cap lainnya ya. Pergerakannya agak cukup aneh dari chartnya. SMA sama Medco. Medco tadi udah ya. Kita lanjut ke SCMA. Sama Indosiar ya. Indosiar. Ya, sama saya Indosiar ya. SCMA ada peluang menguat cuma sampai ke 274 aja ya. Kayaknya soalnya saya belum tahu nih akan break neckline atau enggak. Nanti kalau break neckline baru ada kemungkinan atau 274 nih kelewatan, harganya sampai 276, 278, ada kemungkinan untuk lanjut mungkin ya sampai ke area 290. Lanjut sampai Medco sudah ditutup. Oke. Saya tutup pilih morning market call hari ini bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengikuti webinar yang diadakan pada siang hari. Nanti terkait dengan teknikal bisa mengikuti daripada link yang tadi disediakan di informasi disediakan di Talk to Philip Instagram. Itu ada informasi promosinya dan ada cara masuknya, atau bisa lewat dari Telegram, ada juga info tentang kegiatan edukasi yang diadakan. Dan saya rasa untuk morning market call hari ini, morning market call hari ini diakhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau tendensi yang terjadi selama acara ini berlangsung. Terima kasih atas kehadirannya dan saya sangat mengapresiasi sekali kehadiran Bapak atau Ibu sampai hari ini. Sampai bertemu di Philip Morning Market Call berikutnya. See you soon. Oh ya, ini ada dari Ibu Lena. Salam sehat dan profit konsisten. Ya, salam sehat juga ya Bu Lena. Dan semoga terus profit konsisten. See you. Saya akhiri.